Ketemu lagi, hari ini kita ngobrol-ngobrol santai di Saung bersama saya Dinoto dan Kang Robi. Ada Kang Robi di sini. Nanti kita akan ngobrol santai yang semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Ya, hari ini kita ketemu lagi, kita ngobrol santai dengan saya Dinoto dan Kang Robi. Ya, kita akan sharing-sharing apa yang bisa jadi informasi barangkali bermanfaat buat rekan. Baik, di siang yang agak mulai mendung ini kita coba syuting dengan perlengkapan yang portable seadanya dengan perangkat smartphone. Nah, barangkali bisa jadi alternatif buat rekan-rekan daripada kita menggunakan perangkat yang terlalu serius, yang berat gitu. Ya, apa kabar Kang Robi? Baik Om. Hehe. Gimana hari ini nih? Cuacanya memang dingin-dingin posisinya Om. Ada. Bagusnya posisi dingin-dingin ngobrolin apa ya? Ngobrolin apa ya? Banyak tuh yang tertarik, nggak sabar tuh pengen dapat informasi seputar kripto. Nah, Emang tapi lagi rame saya, gitu? ya itu dia tuh. Kalau mau tahu soal kripto dan segala rupa itu nggak boleh terlalu terburu-buru. Karena market tuh ada gelombangnya lah. Jadi kayak sekarang ini bukan musim yang baik untuk crypto trading, tapi mungkin mulai menuju ke yang bagus untuk eh, nyimpen. Tapi ya belum sekarang karena kita nggak tahu bottomnya di mana. Nah, mungkin saya tertarik juga sharing-sharing seputar robot trading kali ya. Ini lagi rame robot trading nih. Benar, benar. Benar, 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 benar. Kayaknya buat informasi buat yang lain. Gimana, Gitu gimana? ya, gitu robot trading. Saya pribadi itu tidak pernah setuju sama dengan robot trading. Kenapa? Karena menurut saya robot trading itu tidak memenuhi kaidah investasi. Masalahnya apa Om? Dalam investasi itu kita harus pegang sesuatu. Jadi kalau kita udah taruh duitnya di sekuritas atau di exchange, di brokers gitu ya. Kemudian itu di running pula oleh orang lain, by system lagi. Jadi kan tidak memenuhi kaidahnya gitu loh. Jadi kita apa gitu loh. Kita ini sebagai apa? Naruh duit nanti tidak memenuhi kaidah, susah withdraw atau dia kabur, rug pull segala macam ya. Nggak memenuhi kaidah, makanya saya anti yang namanya robot trading. Jadi konsep robot trading itu mirip seperti kalau di stok itu dulu orang bikin namanya high speed trading. High speed trading itu gimana Om? High speed trading itu yaitu algoritma matematika yang dirancang oleh matematikawan gitu ya yang jago gitu. Dia akan bikin suatu program khusus untuk mengakali sistem. Jadi dia akan bikin sistem yang mensimulasi dengan volume tinggi. Jadi gini Rob, kalau zaman dahulu kan eh, trading itu pakai trading floor. Ya, trading floor. Kemudian eranya sudah berubah ke digital, orang pakai computer base semuanya. Jadi kalau orang bilang New York Stock Exchange itu sebenarnya sudah bergeser juga. Untuk option segala sudah bukan di New York. Jadi udah nggak ada lagi ding 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 bell, udah nggak musim. Orang udah pindah ke Boston sekarang. Boston Option Community itu sudah pindah ke Boston. Nah, jadi dengan high speed trading mereka akan simulasi order dalam volume yang besar. Jadi misalnya order sell gitu ya. Dia bikin dalam load yang besar, ditembakin ke sistem. Jadi seakan-akan market itu bilang, wah ini lagi market sell off nih, orang pada jual, jadi harga jatuh kan, karena request permintaan sellnya banyak banget gitu, jatuh, jatuh, jatuh. Begitu harga jatuh, order itu akan ditarik, di withdraw, di recall. Tapi harga sudah turun gitu. Market sendiri yang retail segala macam kan ngikutin begitu, oh iya panik sell kan, ikut sell. Padahal itu adalah simulasi, bukan simulasi, manipulasi yang dilakukan oleh sistem. Nah, New York Stock Exchange atau Boston Option ini juga sudah ngakalin itu dengan cara bikin namanya circuit breaker. Circuit breaker ini prinsipnya kalau ada lot yang tidak wajar
dia akan cut off. Dia akan cut off, Rob. Nah, ini sudah pernah terjadi dan volumenya besar-besar semua. Jadi kayak kemarin awal pandemik itu sekali cut off bisa puluhan ribu. Gede juga ya Om. Banget. Jadi dia akan cut off, sistem itu akan putusin network gitu. Jadi seperti kita nyabut Ethernetnya lah, kita cabut berulang-ulang itu supaya orang nggak bisa masuk. Nah, automatic cut off begitu. Ya itulah kalau terkait sama high speed trading. Kalau kita nih Om sebagai orang-orang awam, gimana caranya sih kalau kita supaya nggak include gitu di dalamnya kena scam kayak gitu? Nah, Alasannya nggak atau ada trik-triknya? ini tadi dua topik berbeda nih ya, antara robot sama high speed trading. Robot trading ini kan dilakukan oleh sistem juga. Dibuat oleh orang yang kita nggak tahu siapa. Boleh sih muncul CEO-nya, si Anu. Yakin nggak itu produk dari dalam negeri dan orangnya, ya rumahnya aja kita tahu, kantornya tahu, begitu ada kejadian begini juga hilang semua gitu loh. Jadi prinsip investasi tadi bahwa safety itu produk, duit, barang itu harus ada yang kita keep sebagai exchange dari trading itu sendiri. Jadi kalau kita taruh di sekuritas kan kita tahu sekuritasnya. Kalau terus sekuritas yang government dan udah regulated gitu kan jelas. Produk investasi paling safety itu bukan trading, tapi misalnya SUN gitu loh, surat utang negara. Negara menjamin, jadi nggak bakal itu tidak terbayar. Kecuali negara bangkrut itu nggak ada ceritanya. Jadi deposito itu dijamin oleh pemerintah maksimum 2 miliar gitu misalnya ya. Tapi kalau surat utang negara itu juga dijamin. Jadi kalau Robi punya uang lebih, sebelum kita loncat ke trading, lebih baik kita masuk ke instrumen-instrumen demikian. Memang persennya kecil, persennya tidak seperti yang dibayangkan orang, tapi safety. Azas safety-nya kita dapatkan. Nah, safety itu mungkin sekarang sudah 7-8% doang per tahun. Tapi potongan pajaknya juga lebih kecil dibanding deposito. Deposito kan cuma kena 20%. Kalau surat utang negara, sukuk, segala itu cuma 15%. Jadi lebih sedikit potongannya. Nah, kalau mau yang lebih besar lagi, ya bisnis real. Bisnis real memang mengandung resiko, tapi dengan modal kecil, saya lebih suggest orang melakukan bisnis real dulu gitu. Bisnis real itu harus dipahami apa hobinya dia, apa ketertarikannya, dan komitmen harus kuat untuk mencari, misalnya dia adalah referencer, distributor, atau retail gitu. Cuman ini nanti terkait dengan podcast kedua adalah adapt or die gitu. Transformasi itu terjadi.